Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang dibebaskannya aktivis perempuan ya asal Lampung, yaitu Bunda Mary ya, terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Bunda Mary, dan sudah ada tuntutan yang kita tahu itu tuntutannya tidak sesuai dengan hukum ya, dan tidak berkeadilan. Nah, pada saat ini kemungkinan dan sudah ditok ya, bahwasanya dibebaskan oleh Hakim PN Kota Bumi ya, Lampung ya. Baik, bagaimana selanjutnya, langsung kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Radar Lampung ya, .thisway.id. Tok Hakim PN Kota Bumi bebaskan aktivis perempuan Bunda Mary. Radarlampung.co.id. Aktivis perempuan Bunda Mary bebas demi hukum dari segala tuntutan pada sidang putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara Lampura Rabu 9 November 2022. Dalam amar putusan perkara nomor 190/Pit-Sus/2022 PN KPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Andi Barka mengadili terdakwa Mary SAG binti almarhum Supandi, menyatakan terdakwa Mary binti Supandi almarhum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, petikan amar putusan menyatakan Bunda Mary tidak terbukti turut serta merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan memberikan anak tanpa perlindungan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan hak-hak martabat terdakwa, tegas Ketua Majelis Hakim Andi Barka dalam persidangan tersebut. Atas amar putusan ini, Jaksa Penuntut Umum JPU menyatakan banding, sedangkan Bunda Mary menyatakan menerima. Kami mengajukan kasasi yang mulia, ujar Eva Melia, JPU dari Kejaksaan Negeri Lampura di persidangan tersebut. Penasihat hukum Bunda Mary, Gunawan Parikesit, mengatakan putusan ini merupakan kemenangan terhadap kezaliman dan membuktikan pengadilan menjadi benteng tegaknya keadilan. Hanya saja, sambung Gunawan Parikesit, dalam petitum amar putusan ada yang membuat pihaknya miris perihal keyakinan Majelis Hakim berdasarkan keterangan ahli pihak Jaksa Penuntut Umum JPU Ari Darmastuti bahwa kegiatan aksi bela Islam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan kegiatan politik yang tidak boleh diikuti oleh anak-anak. Ada petitum yang menyatakan kegiatan aksi bela Islam merupakan ajakan pemecatan Yakut, sedangkan tema aksi bela Islam itu sendiri bukanlah tentang pemecatan Yakut. Aksi bela Islam merupakan penyampaian pendapat di muka umum meminta pertanggungjawaban Menteri Agama atas perkataannya di Provinsi Riau yang menyamakan gonggongan anjing dengan suara adzan, papar Gunawan Parikesit. Sehingga lanjut Gunawan Parikesit, penerapan pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto 87 tentang pelindungan anak dan ancaman 5 tahun penjara ini bisa menjadi presiden buruk bagi para aktivis dan siapapun yang tengah keterlibatan anak dalam setiap peristiwa. Meski demikian, kami sangat menghargai keputusan Majelis Hakim yang sudah berani atas nama kebenaran sesuai fakta-fakta persidangan untuk membebaskan Bunda Mary dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, ujarnya. Sementara itu, PH Bunda Mary lainnya, Fahru Rosi, mengatakan kemenangan ini merupakan pembuktian tidak cermatnya pihak kepolisian bertindak dalam proses penanganan hukum terhadap klien kami. Lanjut ke halaman 2. Dari awal pihak kepolisian telah menetapkan Bunda Mary sebagai tersangka dan menangkapnya dengan proses yang tidak lazim. Sekarang terbukti apa yang mereka sangkakan dan menjadi dakwaan dalam persidangan sangatlah tidak beralasan dan sudah cacat hukum, ujar Fahru Rosi. Untuk itu, tegas Fahru Rosi, pihaknya masih terus berkoordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Selain itu, bagi para pihak yang selama ini bersuara lantang tanpa landasan hukum agar Bunda Mary dihukum berat, sudah saatnya mawas diri dan berhati-hati dalam berucap, papar Fahru Rosi.
Sementara Bunda Mary berhasil diwawancari wartawan ini mengaku sangat bersyukur terhadap keputusan dari Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri. Untuk itu saya memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT ya, yang mana amar putusan ini membebaskan saya dari segala tuduhan yang selama ini menjerat saya. Kepada teman-teman sejawat, ibu pengajian, pimpinan ponpes dan alim ulama yang telah mendukung selama ini, dan selama ini saya dan keluarga mengucapkan terima kasih, pungkasnya. Ya sobat sekalian, jadi memang duduk perkara ya dari Bunda Mary adalah Bunda Mary ikut dalam aksi ya, aksi bela Islam untuk menuntut dalam kasus ini, kasus yang lama, gone with the wind ya, karena tidak ada penindakan dari pihak aparat itu sendiri yang seharusnya ditindak tegas, yaitu tentang aksi bela Islam untuk menuntut pemecatan Menak ya, Yakut Khalil Qomas, karena menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing ya. Ini baru kita ingat pada kasus Bunda Mary, karena pada saat ada berita tentang pembebasan ini seakan memberikan kita kembali gitu ya, bagaimana kasus yang melibatkan Menak gitu ya, apakah sudah proses ya. Nah inilah ya, kalau kasus tidak dikawal ya, akhirnya gone with the wind gitu ya, hilang seiring dengan angin gitu ya, dan tidak ada pertanggungjawabannya, padahal sudah dituntut di mana-mana gitu ya untuk kasus Menak sendiri yang kemarin itu ya, dengan kasusnya itu terkait suara adzan ya. Nah bahkan untuk PA 212 itu juga sudah melakukan aksi di ibu kota gitu ya, meskipun lokus deliktinya di Riau ya, sudah diterima, sudah ada nomor LP, tetapi saat ini tidak ada pemrosesan ya. Jadi itu ya kondisi hukum kita ya. Hukum itu dalam tanda kutip hanya berlaku untuk orang-orang yang rakyat level bawah, masyarakat biasa gitu ya. Nah untuk pemrosesan itu cepat kalau dilakukan ataupun terjadi dilakukan ya pelanggaran oleh rakyat biasa, tetapi untuk orang yang berkuasa itu sangat susah sekali gitu ya. Nah ini adalah tanda-tanda kerusakan hukum gitu ya. Kerusakan hukum itu ya terjadi ya, salah satunya hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya. Hukum itu hanya dikenakan orang rakyat-rakyat yang lemah ya, meskipun ya ada juga pengenakan hukum terhadap orang yang berkuasa, tapi itu minim ya, minor gitu ya. Yang ada yang banyak itu orang-orang yang di luar kekuasaan rakyat biasa gitu ya. Nah ini juga permasalahan hukum tersendiri ya. Kita ketahui ya, rakyat itu adalah pihak yang vulnerable ataupun yang riskan ya, tidak mempunyai kekuasaan, tetapi gampang sekali untuk dicokok, untuk dikriminalisasikan ya, dengan memakai kekuasaan negara dan pemerintah. Nah ini sebenarnya terbalik ya, teori yang terbaik yang seharusnya rakyat itu membayar pajak untuk membiayai pemerintahan dan juga negara, tetapi ya pemerintah tidak menjalankan fungsinya untuk melindungi ya, malah menahan, malah merepresi, mengkriminalkan ya, untuk rakyat melaksanakan hak-haknya gitu ya. Nah kewajiban rakyat sudah selesai, misalnya membayar pajak gitu ya dengan tepat waktu, tetapi untuk haknya untuk dilindungi malah ini tidak dijalankan ya. Justru untuk para rakyat ini ya, jangan sampai melakukan aksi unjuk rasa ya. Artinya mereka melakukan unjuk rasa karena ada ya tindakan pejabat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat gitu ya. Nah sebelum aksi unjuk rasa ya, seharusnya para pejabat yang bermasalah itu harus tahu diri gitu ya. Kalau sudah melakukan pelanggaran langsung saja mundur, itu kan enak gitu ya, daripada menunggu rakyat turun ke jalan. Kasihan rakyat itu ya, kasihan rakyat itu harus panas-panas ya, kemudian juga harus melakukannya itu berkali-kali ya, karena pada saat sekarang ya hal yang lumrah, hal yang biasa seperti aksi demo itu ya, hanya seperti hal yang
diajukan tidak ada respon sama sekali ya. Nah, ini juga permasalahan ya. Nah, untuk kasus yang melibatkan rakyat dan diproses cepat itu banyak sekali ya. Yang terbaru ya misalnya kasus Bambang Tri gitu ya. Meskipun itu karena dicari-cari alasan dengan alasan yang lain ya, tentang bawa pahala ya. Sejak kapan ya pihak penyidik itu bisa menjadi penafsir ya dalam masalah agama gitu ya. Jangan-jangan sebentar lagi kalau kita kunut gak kunut bisa ditangkap karena melakukan penodaan agama ya. Jadi kemudian untuk aktivis yang lain Bang Edi Mulyadi ya, mundur lagi ke belakang ya pada kritik tentang undang-undang Omnibus Law ya, Anton Permana, Jumhur Hidayat, kemudian juga statement dari Habib Rizik ya, hanya mengatakan saya sehat itu ditahan ya. Coba bayangkan, negara yang harusnya ataupun pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat justru malah melakukan kriminalisasi kepada rakyat gitu ya. Ini kan terbalik ya, rakyat itu harus dijadikan seperti raja ya, karena mereka itu ya kalau ingin jujur konsisten, ini adalah perwujudan demokrasi. Kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Ketika rakyat itu berkehendak, maka tugas pemerintah adalah kalau rakyat secara umum ya berkehendak, maka itu harus ditaati ya, karena rakyat itu sudah capek-capek bayar pajak, kasihan gitu ya. Nah, kemudian untuk kasus Bunda Mary ya, memang jauh sifatnya yang bermasalah adalah pasal 76 ya, pasal 76H 76 pasal 76H ya, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Jadi bunyinya, setiap orang yang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Jadi dituduhkan ya merekrut anak ya, untuk merekrut ataupun mengajak. Jadi pasal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang ada pada fakta di lapangan ya. Jadi Bunda Mary misalnya mengajak anak, ingat bahwasanya tidak ada larangan yang tegas untuk mengajak anak ya untuk melakukan aksi gitu ya. Tidak ada larangan tegas, dan anak sesuai undang-undang perlindungan kan di bawah 18 tahun ya. Artinya dan untuk melakukan aksi tentu saja yang paling dalam hal ini adalah tugas orang dewasa untuk melakukan perlindungan ya, bukan malah dikriminalisasi, malah ditahan gitu ya. Nanti setiap anak-anak yang diajak oleh ibunya melakukan aksi ya, aksi misalnya kenaikan BBM, bisa saja ya anak-anak yang diajak, yang ngajak itu malah semuanya ditahan dengan memakai pasal ini. Ini kan konyol gitu ya. Makanya ini juga harus fair bahwasanya untuk aksi menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah ada ya, sesuai dengan konstitusi. Dan kalaupun mengajak anak itu tidak ada larangan tegas ya. Yang dilarang tegas yang sesuai pasal 76H ini kan sesuai bunyinya, setiap orang yang dilarang merekrut atau memperalat ya, ini kan tidak memperalat ataupun membujuk dalam tanda kutip negatif ya untuk kepentingan militer ya, ini bukan kepentingan militer ya, atau yang lainnya misalnya. Nah, atau lainnya kan tidak spesifik menunjuk aksi ya, aksi demonstrasi gitu ya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Nah, tidak mungkin juga ya, karena dalam aktivitas aksi yang dilakukan rakyat di lapangan itu tentu saja atas kemauannya sendiri ya, perlindungan dari orang dewasa gitu ya. Jadi dalam hal ini dengan jelas bahwasanya terjadi adanya kriminalisasi ya. Untuk kasus-kasus yang seperti ini justru malah tidak sesuai dengan permasalahan yang sedang dipermasalahkan oleh rakyat ya kan. Ya kemarin kan yang dipermasalahkan tentang komentar dari Menak sendiri yang terkait dengan adzan ya, suara adzan. Tetapi yang justru yang dikriminalisasi orang yang
melakukan koreksi. Nah, ini kan permasalahan ya. Nah, kenapa? Karena rakyat itu adalah tidak mempunyai kekuasaan ya. Kenapa harus direpresi seperti ini? Ya, permasalahan seseorang dikritik ya, pejabat dikritik itu sudah hak ya, karena rakyat sudah membayar pajak untuk membayar gaji-gaji para pejabat, termasuk juga presiden, termasuk juga aparat gitu ya. Kenapa malah ditahan orang yang membayar pajak ini, yang membayar pajak gaji institusi ataupun para aparat ini gitu ya. Ini kan konyol gitu ya. Seharusnya yang dilakukan ketika seseorang itu bayar pajak untuk menjalankan pemerintahan, termasuk untuk tugasnya aparat untuk melakukan pengamanan, adalah melindungi ya. Jadi dalam hal ini, dalam aktivitas aksi ini ya, tugas aparat adalah melindungi aksi supaya berjalan dengan tertib gitu ya. Jadi bukan malah mencari-cari, menangkap, atau kemudian dicari pasalnya ya. Dan untungnya pada saat ini ya, hakim ya memberikan keputusan yang sesuai fakta real dan secara rasional ya. Tidak mungkin aksi yang dilakukan oleh Bunda Mary itu melanggar hukum gitu ya, sedangkan yang dilakukan adalah hanya mengajak, dan itu tidak ada larangan tegas untuk mengajak anak untuk dalam aksi demonstrasi. Ya, saya ucapkan selamat ya atas dibebaskannya putusan hakim untuk membebaskan Bunda Mary ya. Semoga ini menjadi pelajaran supaya aparat itu hati-hati dalam melakukan kriminalisasi kepada rakyat gitu ya. Rakyat itu adalah yang posisinya yang harus dilindungi, bukan malah posisinya ditahan, ditangkap, dan lain sebagainya. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.